debat itu kan dalam arti debat politik. Ini berbeda nih, debat politik dengan kebebasan mimbar. Soal pangan bukan soal Kementerian Pertanian, tapi di situ terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan perdagangan, ya, terkait dengan kesehatan. Apalagi dalam konteks sekarang ada stunting, ada obesitas. Kalau kita memang sudah swasembada beras, kok kita masih melakukan impor beras begitu? Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang sahabat saya, Insinyur Entang Sastra Atmaja MSI, ya, seorang pengamat pertanian, ekonomi, politik. Sering tulisan-tulisannya di media kita dapatkan. Pak Entang ini berwajah ganda. Pernah dia politisi, ya, anggota DPR RI 97 sampai 2002 dari Kuning. Tetapi ya sama dengan saya satu periode gitu. Dan sekarang Pak Entang menjadi Ketua Harian DPD HKTI, kemudian juga sebagai anggota HPN ya, yaitu Pokja Ahli, Badan Pangan Nasional, BPN bukan HPN, BPN. Nah, latar belakang beliau itu relevan untuk menyikapi, mengomentari, mengevaluasi debat Cawapres tadi malam yang topiknya itu salah satunya adalah pangan. Jadi kita mau fokus ke situ, Pak Entang. Yeah. Pandangan Anda mengenai debat kemarin dari sisi substansi, apakah pangan itu mendapatkan porsi perhatian wacana yang cukup atau tidak ada? Ya. Kelihatannya semua pertanyaan yang disusun oleh panelis, ya, itu dalam bacaan saya tidak mengena kepada substansi dari pengertian pangan itu sendiri. Karena kalau kita mau bicara pangan, setidaknya ada 4 madhab dalam pembangunan pangan yang harus menjadi titik kuat, dan ini sudah dituliskan dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Keempat hal itu diawali dengan swasembada pangan. Satu swasembada pangan. Yang kedua ketahanan pangan. Yang ketiga kemandirian pangan. Yang keempat kedaulatan pangan. Nah, itu esensi daripada pembangunan pangan. Nah, harusnya kalau kita mengangkat tema pangan, keempat hal itu harus menjadi sebuah resume dari pemahaman terhadap pangan. Nah, kondisi pangan hari ini, dan kalau kita bicara pangan berarti bicara komoditas. Bicara komoditas berarti bukan hanya beras. Nah, selama ini di kita ada salah kaprah. Kalau bicara pangan itu seolah-olah beras, begitu. Padahal masih banyak komoditas lain, dan dalam peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021, setidaknya ada beberapa belas komoditi pangan yang harus menjadi perhatian dari Badan Pangan Nasional. Mulai dari beras, jagung, kedelai, daging, gula, garam, ikan, dan lain sebagainya, begitu. Oke, Pak Entang, sebelum lanjut ya, tidak tereksplor ya di debat kemarin itu, ya mungkin penajaman itu kan para ahli, profesor, doktor. Nah, bisa jadi terlalu teoritis, tapi bisa jadi masuk, tapi tidak kepilih. Kan cuman fungsi panelis kan cuman menunjukin, bikin 18 pertanyaan, kemudian dia cuma ngambil, nunjukin gitu. Betul. Bukan langsung nanya, sehingga lepas konteks gitu ya. Nah, yang kedua bisa jadi karena
temanya melebar kan, ada lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ada energi, ada adat dan desa. Mungkin itu ya. Mungkin ini salah satu agenda yang perlu dipertimbangkan nanti untuk debat-debat presiden ya, pilpres setelah ini gitu ya. Nah, tapi memang poinnya adalah pangan itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita ya, kan mayoritas petani kan sekarang itu kan. Nah, sementara yang seharusnya ini diprioritaskan tidak sentuh gitu. Meskipun waktu kemarin tuh kemarin malam Pak Mahfud tuh bilang lahan-lahan petani semakin sedikit, sementara pupuknya makin banyak, makin tinggi gitu. Ini ada apa gitu? Jangan-jangan karena mau pilpres gitu. Lanjut. Nah, persoalannya adalah bagaimana menafsirkan pangan dalam konteks pembangunan jangka panjang gitu. Nah, sebetulnya para panelis mungkin betul sudah berupaya begitu. Tapi mekanisme debatnya juga harus kita kritisi. Kalau menurut saya hal-hal semacam itu bukan debat namanya, lebih mengarah kepada hiburan politik. Hiburan politik. Karena menjelang pilpres, rakyat juga senang mengikutinya. Maka yang dikomentari oleh masyarakat bukan hal-hal yang sifatnya substantif, tapi hal-hal yang sifatnya hiburannya. Jadi bagaimana Pak Gibran mencari jawaban begitu ya, dan itu bagi sebagian orang dianggap senang lah sebagai sebuah hiburan. Pak Mahfud juga, saya juga tidak menemukan. Betul. Jadi memang ini sangat penting gitu. Rakyat butuh ya hiburan politik. Jadi kalau boleh saya sarankan, Pak DI ya, tiap bulan diadakanlah acara ini begitu ya, supaya ada pendewasaan dan pemahaman terhadap perkembangan politik. Nah, kembali kepada persoalan pangan. Persoalan pangan ini kan persoalan dari hulu ke hilir. Bung Karno sudah mengatakan, ya, tahun 1952, 27 April, pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Baranang Siang. Jadi saat itu belum ada IPB, karena IPB baru lahir 1963. Bung Karno sudah mewanti-wanti, ya, mati hidupnya suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh pangan. Begitu. Jadi ujungnya dari kebijakan pangan harus berdaulat. Begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdaulat? Sebetulnya diangkat pada saat Pak Jokowi mengumandangkan nawacita. Jadi saat itu kedaulatan pangan yang sudah menjadi keinginan. Ya kan, salah satunya kan kedaulatan ekonomi gitu ya. Nah, nawacita itu. Jadi dalam perkembangan pemerintahan, kedaulatan pangan ini baru diangkat oleh Pak Jokowi. Sebelum-sebelumnya masih belum. Sebelumnya kita masih berada dalam tataran ketahanan pangan. Nah, makanya regulasi-regulasi yang dikeluarkan, yang kita punyai selama ini, lebih banyak bicara soal ketahanan pangan. Gimana? Ya, buktinya peraturan pemerintahnya juga masih bicara ketahanan pangan. Saya tanya dengan Pak Anton waktu itu sebagai Menteri Pertanian, titik tekannya masih ke ekonomi. Karena kalau kita bicara kedaulatan pangan, berarti kita bicara ekonomi, bicara politik, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Pak Jokowi ini adalah membuat terobosan. Dalam pembangunan pangan, bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari politik pangan. Nah, oleh karena itu harusnya, kalau menurut saya tadi malam kita uji para calon wakil presiden ini, persepsi dia terhadap politik pangan itu seperti apa. Contoh, kalau kita memang sudah swasembada beras, kok kita masih melakukan impor beras begitu? Kan ini banyak kebijakan-kebijakan tojaiyah lah kalau saya sebut itu. Pantang, bahwa Pak Jokowi itu sudah memiliki visi yang jelas, politik pangan yang jelas, ingin memberdayakan masyarakat atau bidang pangan di level bawah, gitu ya. Betul. Jadi politiknya sudah benar, yang selama ini wacananya politiknya adalah ketahanan pangan. Kan beda kan gitu ya. Nah, apakah dalam implementasinya memang benar-benar antara visi atau politik pangan dengan implementasi itu sudah sejalan? Nah, dulu pada saat
kita membuat sebuah regulasi terkait dengan peraturan Presiden Dewan Ketahanan Pangan. Saat itu dalam zamannya Ibu Mega, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur, dilanjutkan oleh SBY, kita ini punya yang namanya Dewan Ketahanan Pangan. Nah, Dewan Ketahanan Pangan ini lembaga ad hoc, non-struktural. Ketuanya di pusat Presiden, di provinsi gubernur, di kabupaten bupati, di kota adalah wali kota. Jadi dia betul-betul ya dimintakan oleh negara untuk memberi masukan kepada presiden, kepada gubernur, bupati, dan lain sebagainya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut politik pangan. Nah, jadi keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan ini super body sekali. Anggotanya ada 18 orang, ya, 16 para menteri yang terkait dengan pembangunan pangan, dari mulai produksi, pasar, sampai kepada konsumsi, dan 2 BUMN yang memang punya kekuatan untuk mendukung pangan. Jadi saat itu simpul koordinasinya jelas. Kalau ada persoalan di lapangan, karena bupati, wali kota, gubernur, atau presiden langsung bisa berhadapan, maka saat itu juga masalahnya bisa terselesaikan. Di Dewan Ketahanan Di Dewan Ketahanan Pangan. Sekarang? Nah, sekarang 2021 Dewan itu dibubarkan. Dibubarkan oleh Pak Jokowi, ya, sehingga jadi masalah. Dan diganti jadi apa? Ya, tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Jadi berbarengan dengan 10 lembaga yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Nah, padahal menurut saya boleh lembaga lain disebut tidak efektif dan efisien, tapi Dewan Ketahanan Pangan ini adalah simpul dari koordinasi pembangunan pangan. Nah, sekarang kita kehilangan simpul itu. Sehingga kalau ada persoalan pangan dan lain sebagainya, yang namanya presiden, gubernur, bupati tidak bisa langsung intervensi. Jadi hanya ditangani oleh SKPD ya, atau dinas-dinas yang punya urusan tupoksi dengan persoalan ketahanan pangan. Itu sangat lokal, sangat ini ya. Itu yang kita sedihkan. Padahal politik pangan yang universal itu harus mampu menjadi simpul koordinasi melalui sinergitas, kolaborasi yang memang bisa mendukung pembangunan pangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau BPN itu fungsinya apa? Nah, Badan Pangan Nasional itu lahir berdasarkan Perpres 66 tahun 2021. Jadi, Presiden itu ingin membuat sebuah lembaga pangan tingkat nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, ya. Dan itu sudah sangat lama, 9 tahun menunggu lembaga itu. Nah, jadi kelihatannya lebih banyak karena tuntutan dari teman-teman Komisi 4 yang dulu merasa membuat landasan-landasan hukum ketahanan pangan itu, Badan Ketahanan Pangan, ya, tapi tidak dijadikan oleh Pak SBY pada zamannya itu. Oh, zaman Pak SBY zaman itu. Pak SBY itu. Tapi zaman Pak Jokowi pertama juga tidak dilakukan. Baru pada periode kedua, Pak Jokowi mungkin sudah mulai meyakini bahwa lembaga pangan ini penting, ya akhirnya dibentuklah Badan Pangan Nasional, walaupun menurut para penggagasnya tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Maksudnya bukan pengganti dari ketahanan, Badan Ketahanan Pangan. Ya. Yang fungsinya mengkoordinasi, mendengarkan komplain-komplain dari bawah, lahirlah policy misalnya gitu, koordinasi gitu ya. Nah, kalau dulu Badan Ketahanan Pangan namanya. Jadi sebelum jadi Badan Pangan Nasional, ada yang namanya Badan Ketahanan Pangan Eselon 1 di Kementerian Pertanian. Nah, padahal soal pangan bukan soal Kementerian Pertanian. Bukan sektoral ya? Bukan situ. Tapi di situ terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan perdagangan, ya, terkait dengan kesehatan. Apalagi dalam konteks sekarang ada stunting, ada obesitas, itu kan membutuhkan asupan-asupan pangan. Nah, makanya Badan Pangan Nasional ini diharapkan bisa menyelesaikan dari hulu ke hilir, dari produksi sampai konsumsi, supaya memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan pangan itu. Masalahnya udah jalan belum? Nah, yang jadi persoalan sekarang kan masuk tahun ketiga nih, ya. Badan Pangan Nasional masuk tahun ketiga. Saya katakan waktu itu
Badan Pangan Nasional masih leleng kahalu lah dalam bahasa Sunda tuh, sedang belajar berjalan. Apa yang menjadi kendalanya? Anggaran yang tidak menopang. Jadi teman-teman di Komisi 4 DPR masih belum ikhlas lah memberi anggaran kepada Badan Pangan Nasional, dan sekarang itu mungkin hanya sekitar 800 miliar saja. Bayangkan untuk mengurus Indonesia dengan 800 miliar. Bisa apa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional? Sehingga saya sering kritik, ya. Dia punya rensra, dia punya visi, tapi kok kegiatannya sangat minimal sekali. Ngebiayai lembaganya saja, gitu ya. Ya susah sekali untuk bisa lebih kreatif. Oke. Balik lagi ke debat Cawapres kemarin, itu hampir relatif tidak tersentuh. Kelihatannya hanya satu sisi yang diambil dari pertanyaan panelis terkait pangan, yaitu lebih banyak kepada pertanian dalam arti yang sifatnya sempit. Kan tidak pernah dibahas soal daging, bagaimana susahnya kita, soal ikan, ya, soal gula, daging impor, segala macam. Betul. Terus kan harusnya terkait dengan visinya paslon 2 misalnya. Mau impor sekian ribu sapi untuk soal susu dan lain sebagainya. Tapi kok yang gitu-gitu tidak diangkat sebagai sebuah kebijakan pangan. Ya, lagi-lagi ada keterbatasan soal tadi debat, kemudian waktunya, kemudian juga mekanismenya kan kemarin itu ya moderator aja kan tidak tegas, kan ada offside ya kan, nomor 2 itu keluar dari arena podium, kemudian juga membuat istilah-istilah yang sudah peraturannya sudah melarang untuk membuat istilah dan tidak mengingatkan gitu. Jadi ini artinya memang masih ada problem untuk disempurnakan dalam debat ini. Nah, kultur kita memang ya kultur bukan Amerika, tapi tidak berarti apa yang dari debat di Amerika itu dinafikan. Perlu kita seleksi ya gitu ya. Tapi jangan ada polarisasi gitu. Wah, itu mah ada sangat barat, liberal dan lain sebagainya, sehingga di sini ya tadi jadi hiburan politik jadinya, bukan debat yang sebenarnya kan gitu. Bagaimana elaborasi debat ke depan gitu? Ya, debat itu kan dalam arti debat politik. Ini berbeda nih, debat politik dengan kebebasan mimbar. Ya. Jadi kalau debat dalam konteks akademik, dalam konteks teknokratik, memang itu harus semua serba data, semua serba kekuatan-kekuatan yang mendukung potensi debat itu. Kalau debat politik, menurut saya itu lebih ke kebijakan, bukan kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, karena ini debat politik bicara kebijakan, maka kalau kita membahas sesuatu masalah, maka politikisasinya yang harus menjadi penekanan. Di bidang desa misalnya, bagaimana politik desa. Di bidang agraria, bagaimana politik keagrarian. Di bidang pangan, bagaimana politik pangan. Nah, harusnya ini memang menjadi kekuatan dari masing-masing yang berdebat untuk menyampaikan gagasan-gagasan cerdas yang selama ini tidak muncul. Karena yang dimunculkan adalah masalah-masalah serpihan saja, yang kadang-kadang dianggap sebagai sebuah isus. Nah, padahal kita tahu bahwa isus ini ada kedalaman-kedalaman yang terjadi karena politik begitu. Ya, kalau debat di luar itu kan ada 3 aspek. Yang pertama statement of policy, itu tadi, karena kebanyakan kan apa sih yang mau diidealisasikan 5 tahun, 10 tahun lagi, misalnya Amerika, Indonesia kan gitu. Ya imagining Indonesia lah kan kira-kira visi misi itu. Yang kedua, statement of fact, ngadu data. Ini mana data Anda, mana kan gitu tuh. Nah, yang ketiga itu statement of value, soal etika, etis, tidak etis, segala macam. Nah, kebanyakan ternyata elaborasi dalam debat kita itu policy-nya sedikit, tapi ya lebih banyak tadi soal etikanya yang banyak diangkat gitu. Oke, tetapi ya tadi soal karena waktu yang sangat terbatas, masa
ngelaborasi saling tanya jawab itu cuma semenit. Nah, itu ya Pak DDM yang harus kita kritisi. Dalam debat ini tidak bisa melingkupi semua masalah yang ingin dicapai dengan keterbatasan waktu. Harus jadi konkretnya kalau menurut saya, dengan waktu yang ada seperti itu, pilih saja 3 atau 2 persoalan yang memang menjadi concern kita. Paling penting bagi kepentingan publik, kepentingan kepentingan nasional. Gitu. Jadi kelihatan sekali pada saat menyampaikan di pertama, semua ingin ngarawukusiku. Ingin berkelanjutan, ingin lingkungan, ingin pangan, ingin sumber daya, ingin energi, lingkungan, desa, agraria. Masa hanya sempalan-sempalan yang disampaikan? Dan saya lihat dari mulai Cak Imin sampai kepada Gibran, sampai kepada ke Pak Mahfud, semua ingin mengcover. Orang Sunda bilang kan ngarawukusiku. Tidak mungkin itu bisa terjawab dengan baik oleh mereka. Oke, sekarang closing statement. Apa yang diharapkan dari Pak Entang sebagai orang yang cukup menguasai dunia pangan, kemudian juga soal debatnya seperti apa, lalu institusi-institusi seperti KPU, Bawaslu itu, karena Anda kan sebagai politisi juga, bagaimana? Apakah sudah cukup netral atau perlu disempurnakan? Ya, misalnya? itu. Yang pertama, ke depan debatnya harus dirubah metodenya. Jadi kita harus berani menampilkan sebuah debat yang memang bertanggung jawab dan debat memang menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi bukan hanya menggumpalkan masalah, tapi bagaimana masalah itu bisa dijawab melalui pemikiran-pemikiran terbaik dari para calon terhadap keinginan Indonesia masa depan itu seperti apa. Oleh karenanya, mungkin ke depan debatnya itu langsung jangan seperti kemarin itu dipimpin oleh moderator begitu. Tapi panelis ditampilkan. Yang tampil itu adalah panelis-panelis dan jangan jadi rombongan atau jadi gerombolan panelis itu ya. Cukup 3 atau cuman nyomot lalu nunjukin. Kasihan saya sebenarnya Kang DDM melihat para panelis yang hanya sekedar duduk dikenalkan, membuka, duduk lagi. Sayang sekali gitu. Walaupun diceritakan bahwa akan terjadi diskusi yang cukup panjang. Tapi nggak kelihatan arah dari diskusinya kemana. Kemudian yang kedua, saya berharap esensi debat ini bisa dicatat oleh KPU. Dan kalau bisa didokumentasikan, kemudian dibukukan, dan dalam perjalanan 5 tahun ke depan jadi sebuah pertanggungjawaban. Itu orang bisa jadi nuntut ya. Ini loh janji Anda. Jadi KPU harus punya kewajiban seperti itu. Dan kemudian KPU juga harus membuka ruang publik ya agar ke depan hal apa saja yang harus menjadi perdebatan para calon ini. Jadi kembali kita ingin debat ini berkualitas, apa yang disampaikan juga menyelesaikan solusi. Dan solusi itu bisa menjawab apa yang menjadi gumpalan masalah yang muncul dalam debat itu. Itu saja barangkali harapan saya. Nah, sekarang kan ini terakhir nih, banyak orang komplain soal ASN lah, Bawaslu lah, kemudian KPU yang cenderung agak netralitasnya seperti ada distrust gitu ya dari masyarakat itu. Gimana? Ya, sebetulnya ornamen-ornamen kelembagaan pemilu itu harus dibuat aturan-aturan yang tegas. Jadi jangan sampai aturan-aturannya seperti pasal karet lah. Semua bisa direkayasa, ditafsirkan semua mau gue. Bisa ditafsirkan begitu ya. Multitafsir lah, tafsir karet itu ya. Betul. Jadi itu yang harus kita hindari. Lebih jauh dari itu, kita percaya bagaimanapun juga netralitasnya ASN, tentara, ya, polisi, hati kecilnya pasti dia punya keinginan. Nah, kita tidak tahu hati kecilnya ini apakah disalurkan melalui keluarga besar atau hati kecilnya itu dia telan mentah-mentah sehingga sulit untuk menyampaikan aspirasi. Jadi, berilah kebebasan kepada semua warga negara untuk mengapresiasikan hati kecilnya sebagai anak bangsa, karena bagaimanapun juga dia punya hak untuk menentukan pilihan.
Tapi secara hitam putih memang tidak bisa letterlek. Karena dia terkena etika dan aturan-aturan politik. Tapi hati kecil ini jangan dibungkam, seolah-olah dia tidak ikut bertanggung jawab. Karena dia tidak memilih, begitu. Sehingga masa depan kalau terjadi sesuatu, ya dia tidak boleh lepas tangan juga. Begitu. Atau dipaksa untuk memilih nomor tertentu misalnya gitu. Itu kejahatan politik itu. Kejahatan politik. Oke, itulah bincang-bincang saya dengan Pantang. Sampai jumpa.